tentang profesi Pak Bewok. Iya. Tolong dijelaskan, ceritakan Pak Bewok dari kecil lahir di keluarga kedua orang tuanya, di mana orang tuanya profesinya apa, Iya. keluarga besarnya berapa orang, lalu Pak Bewok lulusan apa, terus setelah lulus apa yang dilakukan, pekerjaan apa, dan ketemu istri atau mantan pacar lalu nikah. Ya, kalau nggak salah isian Pak Bewok itu kan punya anak 2. Yang pertama meninggal, Betul. ya, punya anak nomor kedua. Atau Pak Bewok pernah nikah berapa kali, ya kan? Nah, sampai Pak Bewok pernah isinya formulir itu kru film. Ya, Kru film, nah sekarang iya. jadi pengamen. Bagaimana ceritanya sampai bisa menjadi pengamen? Nah, bagaimana suka dukanya selama bekerja, berkarir sampai menjadi pengamen saat ini? Nah, kurang lebih itu tolong Pak Bewok ceritakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ade Muhammad Taufik. Ya, kalau bekennya sih kalau di entertainment Bang Bewok dah, kalau orang taunya kita Bang Bewok. Ya, saya lahir 50 tahun silam, 50 tahun yang lalu. Ya, tepatnya saya tahun 75 saya lahir. Saya besar dari keluarga, orang tua saya, bapak saya juga kebetulan editor film. Bapak saya namanya Pak Beni MS. Ya, editor lama juga. Ya, jadi mungkin basic saya, jadi makanya saya bisa ke dunia film mungkin karena ada orang tua juga, karena di film jadi ya. Tapi kalau orang tua kan lebih ke kantornya ya, lebih ke ininya, editornya lah. Karena kalau saya kan lebih ke lapangan, saya orangnya suka di lapangan. Jadi saya juga sering dulu waktu saya masih sekolah juga dulu, orang tua tuh sering nyuruh, disuruh belajar editor atau apa gitu kan. Saya sering ke PFN, sering kemana aja nih kan, waktu orang tua masih ngedit manual tuh Pak dulu. Disuruh belajar tuh sama orang tua, udah lu belajar ini ngedit apa. Tapi karena memang saya orangnya lebih suka di lapangan, di jalan itu Pak, belusukan ya kayak Jokowi gitu kan. Belusukan, jadi ya udah, jadi akhirnya saya lulus sekolah tahun 1994 itu saya lulus. Nggak lama saya lulus, terus saya sempat orang tua juga dulu kan bilang lu mau masuk IKJ katanya atau apa, sempat nawarin, karena saya pikir ya namanya kita dulu nyari jalan cepat apa gimana gitu ya, saya minta ya udah KPO aja deh, sinematografi yang di Kuningan. Akhirnya saya jalanin tuh 3,5 bulan. Nah, setelah saya lepas dari KPU itu nggak lama saya sempat ngikut tuh ke lapangan, terjun ya, karena saya punya basic orang tua di film juga kan. Kata orang tua udah lo ikut itu dulu katanya. Oh udah, saya ngikut tuh sama tim siapa dulu kalau nggak salah saya pertama dulu di Star Vision ya, dulu awalnya saya tahun 95 tuh. Ya dengan ya namanya kita masih magang ya, namanya kita masih baru ya, begitu dah. Ya kita kerja dulu dah, kalau kata orang dulu kan kita kerja. Lo kerja dulu dah, yang penting dah katanya. Entah kalau masalah duit atau honor atau gimana, entah kalau lo udah pinter ngikut. Kalau kata orang dulu gitu nih katanya ya udah saya jalanin aja, walaupun istilahnya cuma dikasih transport apa dikasih makan dah, ibaratnya kita jalanin dah dulu dah. Ya sampai alhamdulillah karena saya memang jiwa saya di situ Pak. Ya udah saya alhamdulillah sampai 2018 lah saya terakhir, sampai saya udah ke Star Vision, kemana aja, ke Cinema Art, ke apa namanya Persari Film, saya pernah ke Persari Film, Cinema Art, MD, ya macam-macam entertainment dah. Udah saya jalan, udah saya ikutin gitu ya. Ya namanya kita di dunia kayak entertainment gitu kan nasib-nasiban juga. Ya kan, kalau memang ya nasib kita mungkin bagus atau ini hoki kita ada, kalau dibilang katanya hoki dah, kalau hoki kita bagus ya insya Allah bagus ya kan. Kalau milik kita bagus ya insya Allah bagus. Ya udah saya jalanin tuh ya, kurang lebih ya ada hampir 18 tahun 20 tahun deh saya di film dah, dari tahun 95 sampai akhirnya pas zaman dulu Krismon sempat saya stuck juga tuh tahun 98 99 tuh yang Krismon awal dulu.
Akhirnya saya sempat nggak di film juga tuh, kerja apa aja saya jalanin dah. Yang namanya kita kan udah keluarga Pak ya. Yang namanya kita kalau udah orang udah berkeluarga kan istilahnya apaan juga kita kerjain ibaratnya kan, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kalau kata orang ya. Sampai begitu Pak? Apa Pak Beo? Ya karena kan kita punya tanggung jawab. Oke. Maaf tadi ceritanya tahu-taunya bekerja. Keluarga besarnya berapa orang nggak Iya, diceritain. keluarga besar saya anak kedua. Anak kedua dari berapa saudara? Saya dari 4 saudara. Berapa? 4. Oke, 4 Dari saudara. 4 saudara. Jadi laki perempuannya berapa orang? Berapa? Kebetulan yang kandung saya 2 pasang. Mau 2 Nah, pasang. jadi ada karena ibu sempat meninggal kan, terus namanya orang tua kan nikah lagi punya anak 1 dari yang ibu sambung dah. Iya. Nah, jadi total anaknya semua 5. Oke. Terus? Iya, Nah saya ceritanya anak kedua. jadi punya saudara 4 Mm-mm. tambah anak sambung 1 jadi 5. 5. Nah, Bapak anak nomor kedua. Saya kedua. Oke, jadi Iya. nomor 1 itu laki perempuan. Yang pertama perempuan, terus saya Laki, laki, terus? yang di bawah saya kembar, Kembar laki perempuan atau 2 perempuan? laki perempuan. Oh berarti kembarnya beda jenis kelamin ya. Iya betul. Oke. Non identik jadi kalau kata orang. Terus yang adik sambungnya itu laki perempuan. Laki. Oke, laki ya. Oke, nah berikutnya Bapak udah cerita, Pak Beo udah cerita tentang profesi kerja-kerja, tapi nggak ada ceritanya tuh ketemu wanita, kapan pacarannya, kapan nikahnya itu loh. Hah? Ya kalau ketemu wanitanya sih ya awalnya sih saya Ketemu di mana? tahu. Ketemunya di tempat sinetron atau Oh, ketemunya di tangkap antip? Hah? ya ketemunya sih ya di jalan. Kalau yang istri yang pertama sih kenal di jalan. Oh, di jalan. Namanya Terus? gitu. Terus sempet saya jalanin sama istri yang pertama itu dulu ada 11 tahun. Oke. Tapi karena nggak punya anak juga ya pertama ya, dengan istri pertama saya nggak punya keturunan. Ya mungkin juga jodoh saya sama dia cuma ya namanya kita jodoh kan nggak ada yang tahu Pak ya. Iya. Ya udah kan bisa tuh sama istri pertama. Jadi pisah hidup. Bisa hidup. Sampai istri juga sekarang udah menikah lagi sih ya, sama-sama udah menikah. Nah, Oke. terus saya juga sempat terus saya dapat lagi yang kedua tuh. Dapat 6 tahun atau 7 tahun dia kurang lebih saya jalanin nggak punya keturunan juga. Oke. Terus? Nah, alhamdulillah pas saya nikah yang ketiga, ya itulah yang namanya ada perubahan dalam hidup saya Pak. Nah, jadi pas pernikahan saya yang ketiga nih dengan yang sekarang Rifandi nih anak saya nih, yang tadinya saya dari pernikahan pertama sampai kedua itu, nah ya bisa dibilang saya dulu di film nggak punya keturunan apa gimana kali, jadi kehidupan kita jadi masih glamor kalau kata orang dah, masih urak-urakan juga kalau kata orang kan dulu kan orang film tuh kalau nggak minum apa dah ibaratnya dah kayak gitu dah. Jadi diskotik terus ya? Apa dugem terus? Ya bisa dibilang begitu deh Pak, namanya kita mah nggak munafik, namanya kita dulu masih muda ya kan, nah nama kita banyak duit, jadi film, duit gampang nyarinya dulu apa gimana ya? Iya. Ya habis begitu aja ya, karena juga nggak punya keturunan, tapi alhamdulillah yang tadi saya bilang pas saya nikah yang ketiga sempat saya nazarin jadi ceritanya. Ini pengalaman hidup saya nih Pak ya. Jadi sempat saya nazar dulu ya saya langsung sama Yang Maha Kuasa gitu. Saya bilang ya Allah, saya bilang kalau memang saya bisa punya keturunan, saya akan tinggalin semua kebiasaan buruk saya. Saya akan semua saya hilangin, saya bilang saya tinggalin. Setelah saya nazar itu Pak, ya itu kayak ya bisa dibilang kayak orang spontan aja, perjalanan hidup saya kayak dimudahin. Oke. Jadi nggak lama saya habis niat, mungkin langsung dalam hati gitu ya. Saya niat dalam hati, terus nggak lama saya pisah baik-baik dengan istri yang kedua nih, yang terakhir ya. Pas saya pisah baik-baik, saya dapat orang tuanya si Rifandi. Itu cuma 1,5 bulan. Ya alhamdulillahnya langsung mungkin langsung diijabah atau gimana, dapat anak saya yang pertama Pak. Abangnya si Rifandi ini kan. Itu saya istilahnya dulu lagi masih syuting promo tuh kalau nggak salah tuh di karet. Itu saya masih namanya, dulu saya juga pas nikah sama istri ketiga juga masih namanya masih ada kebiasaan buruk itu Pak ya. Itu masih
istilahnya saya masih minum lah istilahnya kalau bisa dibilang gitu kan ya. Masih minum pas saya pas nyampe rumah ceritanya saya istri bilang anak saya yang pertama tuh dulu yang sekarang udah Belum almarhum. lahir ya? Ya belum lahir. Iya, Masih mengandung ya. Lagi masih ngandung kan pas saya pulang syuting tuh promo dulu di karet kan saya pulang jam 2:30 pagi bang telat apa gitu dari bahasa dibilang telat itu Pak itu saya sampai sekarang aja sampai teman-teman aja juga nggak habis pikir bisa berhenti total Pak. Maksudnya apa? Jadi saya hari ini nih ceritanya nih ya. Saya hari ini malam ini nih saya syuting gitu kan. Saya masih minum itu Pak. Masih minuman sama anak-anak dah istilahnya. Nah pas saya pulang syuting jam 2:30 pagi itu istri ngomong tuh anak saya yang pertama itu tuh yang saya nazarin dah istilahnya yang saya niatin saya mau punya keturunan ya. Pas istri ngomong bang telat bang. Wah gini, karena saya pernah sih, jadi ceritanya sebelum istri saya ini, saya pernah trauma juga Pak, jadi Pak pas istri kedua, ceritanya dulu hamil anggur, jadi ceritanya. Nah, terus sampai divonis sama dokter juga kan bisa punya keturunan mukjizat dari Tuhan deh katanya, karena udah hamil anggur kan ya. Jadi saya sempat, sampai saya nazar kayak gitu kan, sampai saya pikir, ini saya umur udah 40 tahun nih. Kok belum punya keturunan juga ya Allah saya bilang. Apa salah saya kan gitu ya namanya manusia kan pasti kan ada titik baliknya deh Pak istilahnya ya. Masa kita mau sampai tua sih mau begini dulu mau dunia hitam dulu ya kan. Nah, itulah yang saya jalanin jadinya. Makanya sampai akhirnya saya diuji lagi tuh. Pas anak saya lahir tuh ya namanya saya 18 tahun ya. Namanya kita ngedamen punya keturunan tiba-tiba umur 2 tahun deh anak saya kurang 1 minggu lainnya kan dia lahir 25 Oktober 2013 tuh almarhum 2013 tanggal 25 Oktober 2013 anak saya pertama lahir tuh yang saya nazarin dah ibaratnya dah yang bisa ngerubah nasib saya dah hidup saya dah yang tadinya dunia hitam segala macam sampai saya tinggalin ya kan. Nah dipanggil lagi tuh sama Tuhan tuh diambil Pak. Anak saya meninggal 1 minggu lagi dia mau ulang tahun deh ibaratnya dia lahir tanggal 25 meninggal 17 Oktober tahun 2015. Diambil tuh sama Tuhan di Rumah Sakit Persahabatan. Itu jadi berumur berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? Mau 2 tahun, 1 minggu lagi mau 2 tahun. 2 tahun ya, 1 minggu lagi. Itu saya benar-benar diuji lagi sama Tuhan. Diambil. Terus? Ini kata Tuhan mungkin ini lo benar-benar mau hijrah atau gimana nih katanya kali ya. Saya jalanin tuh. Hampir tuh doa saya dulu waktu di Rumah Sakit Persahabatan waktu anak saya diambil tuh cuma satu doa saya. Ya Allah saya bilang, bukan bakal anak saya aja yang kembali saya bilang, saya juga bakal pulang. Beri saya kekuatan. Bilang begitu dalam hati. Itu dari proses anak saya meninggal sampai saya bawa dari rumah sakit sampai saya kuburin udah saya ikhlasin aja Pak. Saya pasrahin aja udah. Ya namanya kita kan segala sesuatu kan umur, takdir, nasib kan kita nggak ada yang tahu Pak ya. Nah, cuma yang Maha Kuasa aja lah yang tahu. Kalau cerita Bapak tadi mengenai najar punya anak pertama aja itu sebenarnya itu termasuk cetak biru tuh Pak. Betul. Bewok. Iya. Ya, itu dong. Nah kenapa cetak birunya nggak yang lain-lain punya mobil, punya rumah, punya penghasilan yang lebih? Kenapa cuma punya anak aja cukup gitu loh Pak Bewok? Iya. Kenapa tuh? Ya karena memang pada saat itu yang saya yang saya lagi jalanin yang saya inginkan memang pengen punya keturunan pada saat itu. Karena kan yang namanya kayak dulu kita di film kan ya, apalagi kayak saya di bagian unit ya, kan istilahnya kita nyari duit gampang aja dah dulu zaman dulu Pak. Terus setelah itu masih bekerja di dunia film atau belum? Udah keluar? Yang pas anak
yang lahir. Ya, pertama. Yang pertama lahir itu masih Pak, saya masih di film. Oke. Nah, Nah, keluar dari dunia film itu tahun berapa? saya terakhir di film itu di MD Entertainment tahun 2018. Oke, 2018. Tahun 2018 saya terakhir di Terus nikah istri yang ketiga tahun berapa? sama yang ketiga 2012. Nah, 2012. 2012 yang punya anak pertama ya. Iya. Di tahun 2013. 2013, 2015 meninggal. Iya. Ya. Nah, punya anak yang kedua di tahun 2016. Yang saya syukurin juga nih Pak. Jadi pas anak saya meninggal nih yang pertama nih kan dikubur tuh Pak. Ah, nggak lama pas habis proses ngubur nih nyampe di rumah kan istri bilang lagi tuh telat nggak tahu lagi ngandung si Ripandi nih yang saya sekarang nih lagi ngandung nih. Itu pas lahir anak saya yang Rifandi ini itu benar-benar nggak beda jauh Pak mukanya sama almarhum Pak. Jadi istilahnya karena yang tadi saya bilang ya, jadi segala sesuatu kalau kita ikhlas ya istilahnya kita pasrah gitu ya. Ya insya Allah namanya Tuhan kan nggak tidur ya. Dia dibalikin lagi Pak orangnya Pak. Oke, terus Iya. selanjutnya, nah, Iya, itu, istri yang ketiga itu apa? Pekerjaannya apa? Profesinya apa? Itu cuma ibu rumah tangga aja sih Pak. Oh, jadi ibu rumah tangga murni ya? Ah. Oke, murni. Nah, sampai menjadi profesi pengamen itu mulai kapan? Tahun jadi saya lepas 2018 saya sempat narik Grab 2 tahun lah kurang lebih. Grab Motor. Grab motor. Cepet 2 tahun. 2 tahun saya Nah, narik kenapa Grab. berhenti ngelari ke pengamen? Apa alasannya? Ya karena pada waktu itu sebelum COVID jadi ceritanya motor saya ini kan karena saya dulu beli motor second ya. Iya. Nah, jadi sebelum COVID, karena kan dulu COVID masih awalnya simpang siur tuh dulu tuh. Iya. Belum pasti dah istilahnya COVID itu kan. Nah, kalau nggak salah tuh saya Desember atau Januari deh itu jual motor karena kan jadi dulu mau turun mesin Pak ceritanya Pak. Jadi motor karena mau turun mesin. Saya pikir karena daripada buat benerin motor turun mesin saya jual tuh akhirnya itu saya jual saya ngambil motor kredit baru Iya. karena kan DP saya bayar sekian masih ada sisa lebihan dah buat pegangan kita gitu kan ya. Nggak lama 1 bulan kemudian COVID. Jadi saya kebayar motor cuma 2 bulan kurang lebih saya kebayar motor tiba-tiba COVID sampai 7 bulan saya nggak kebayar Pak. Kayak karena COVID tadi namanya kita dulu nyari duit 50.000 aja susah banget ya dulu Iya. COVID. Ya udah akhirnya sampai akhirnya saya ada kurang lebih 9 bulan deh motor ada sama saya ya namanya mungkin nggak bisa bayar ya bukan milik saya jadi saya balikin jadi Oke. ditarik. Iya. Terus? Sempat tuh saya habis motor ditarik adalah kurang lebih 1 bulan dah. Ada ipar nih ceritanya Pak. Jadi ada ipar juga kan dulu emang di profesinya kan pengamen juga gitu ya. Oh, jadi adik di- ipar itu pengamen. sama temennya di lingkungan dah istilahnya kan banyak pengamen tuh dari situ kan. Sampai dia bilang, "Bang lu daripada lu bingung lu di rumah ngapain mau udah lu ikut saya aja," kata dia gitu. Ada tuh saya sempet tuh kurang lebih seminggu dah kalau bisa dibilang kalau kata orang kerja magang kali ya. Ngamen aja saya magang Pak. Hah? Dulu kayak orang magang jadi latihan dulu. Oh ngamen begini deh ceritanya nih. Jadi ngamen pun magang. Magang dulu Iya. namanya gitu kan. Iya. Yang namanya saya tadinya di entertainment ya. Iya. Sampai saya juga gagap. Ya kalau dibilang mimpi kagak mimpi Pak saya jadi pengamen ya. Ya cuma karena namanya perjalanan hidup yang tadi saya bilang kan. Sampai saya bilang, "Mengamen gimana sih?" Saya bilang gitu kan. Iya. Sama adik Pak. Yaudah Bang lu ikut aja Bang. Tinggal lu lihat sendiri katanya. Iya. Udah tuh akhirnya deh, saya ngikut tuh Pak. Jadi saya disuruh pegang tip kan awalnya dulu kan. Nah temen yang ngecek deh tuh yang minta-minta kan saya liatin. Oh gini nih. Ada dah seminggu dah saya magang dulu. Karena kan kalau dulu kan istilahnya kan kalau kayak berangkat gitu kan kalau kita berangkat berdua gitu kan kita dapat 100 kan bagi 2 50 belum kita jajan kita ya kan belum makan kita di sana kan. Saya pikir-pikir, mendingan gue beli tip aja dah, saya bilang.
Kan ada duit tuh waktu itu kan, beli tip juga kan belum nggak terlalu mahal ya tip kayak gitu ya. Saya beli deh tuh tip akhirnya kan. Ya udah akhirnya saya ngomong sama adik ipar saya, udah gue berangkat kira dah. Daripada ini kan mau dapat berapa kan terserah saya deh ibaratnya gitu ya, mau dapat 100 kan 200 kan sendiri gitu ya istilahnya kan bisa kita makan sendiri. Ya udah bang, lu udah bisa udah ngerti, udah ngomong. Udah tuh dari semenjak itu udah saya berangkat sendiri dah. Sampai sekarang deh istilahnya paling kalau Sabtu Minggu ya daripada ini saya suka ajak anak gitu. Pandi udah Pak temenin saya yuk, ayo temenin bapak yuk, saya bilang. Ya udah anak-anak juga, anak satu-satunya deh berarti kan. Ya udah Pak aku ikut dah katanya. Udah yang namanya ya kalau buat mental sih memang istilahnya kita memang mental saya sih dari entertainment ya Pak ya. Udah siap lah ibaratnya lah. Mau jadi apa juga saya siap karena saya memang orang lapangan ya. Mental saya mental lapangan. Di gitu saya di bagian pengurus juga kan, karena saya di film kan kecilnya dari ngurus-ngurus koordinasi segala macam, kayak ngoling pemain, istilah apa-apa ya lokasi atau apa kan saya. Jadi memang mental saya udah siap deh berarti kalau buat mental alhamdulillah. Ya udah saya jalanin aja namanya perjalanan hidup. Kalau menurut saya sih istilahnya ya pekerjaan apapun gitu ya, kalau kita jalaninnya dengan ikhlas, dengan benar-benar, yang penting benar tujuan kita buat keluarga, istri sama anak, ya insya Allah pasti ada aja rezekinya, ada jalannya. Ya. Pak Bewok, dalam proses pengamen itu Bapak pandai menyanyi atau cuman hanya menggunakan rekaman aja? Rekaman aja Pak. Jadi Pak Bewok nggak pandai menyanyi? Enggak sih, karena kan memang saya bukan penyanyi jadi. Bukan penyanyi. Kalau saya penyanyi saya nyanyi Pak. Tapi dalam proses mengamen itu pakai alat musik rekaman, itu Darmawan atau donatur tetap ngasih? Alhamdulillah Pak. Ya namanya ya tadi. Jadi rata-rata satu hari atau per minggu atau per bulan itu bisa dapat berapa? Alhamdulillah Pak. Kalau buat ya istilahnya cukup. Tapi kalau buat nominal rupiahnya namanya kita nyarinya di jalan ya. Jadi ya gitu Pak. Jadi nggak nentu. Hari ini dapat sekian. Jadi cukup-cukupi lah ya. Iya. Terus kalau dari data formulir Bapak belum punya rumah. Betul. Nah, sekarang tinggal di tempat mana di mana? Saya ngontrak di daerah Kampung Pertanian sini dekat. Kontrak itu per bulannya bayar berapa? Saya sebulannya 700 baru rumah, di luar sama bayar PAM sama listrik token. Air itu air PAM atau air PAM? Bukan air sumur. Bukan. Air PAM. Jadi token listrik sama PAM yang belum. Jadi 700 kontraknya aja. Rumahnya. Tapi selama ini cukup untuk makan, tidur, dan untuk sekolah anak. Alhamdulillah. Nggak kepengen punya anak lagi? Kalau memang ya kita kan kalau kayak gitu, kalau memang Allah masih ngasih ya, yang Maha Kuasa masih ngasih ya, nggak apa-apa kita namanya. Nggak apa-apa. Namanya titipan. Terus nggak terpikir lagi mau beralih profesi, pekerja jadi Gojek lagi atau bagaimana gitu? Ya kalau profesi sih sebetulnya sih saya kepengen lagi sih kalau memang ada kesempatan ya, namanya kita kan memang dulu dari dasarnya saya kan orang film ya, orang entertainment ya. Ya kalau memang masih ada kesempatan ya mungkin teman-teman ya yang menyaksikan saya sekarang gitu ya. Ya mau mengajak saya lagi di film ya alhamdulillah. Oke. Jadi untuk dialog podcast ini terakhir, Pak Bewok mau memberikan pesan apa kepada anak dan istri atau kepada keluarga besar, orang tua yang sempat menonton podcast ini, apa yang mau disampaikan? Silakan. Kalau saya sih pesan saya sih saya ya walaupun sejelek-jeleknya profesi saya sekarang gitu ya, dengan saya mengamen saya sih kepengen anak saya sukses, itu aja sih. Dalam arti sukses apa? Mengharapkan anaknya Pak Bewok sukses dalam arti apa? Iya tercapai aja cita-citanya Pak. Cita-cita anaknya Pak Bewok mau jadi apa? Dia sih kalau saya tanya pengen jadi pilot katanya. Oke, mau jadi pilot ya. Dari kecil mau jadi pilot ya. Jadi Pak Bewok mudah-mudahan mengharapkan aja, itu sukses. Ya oke deh kalau memang begitu kita akhirin dialog ini.